Itu dari pintu-pintu tadi itu Ya. agak uniknya baru lihat juga di era itu pintu geser tuh, bukan pintu Iya. itu, tapi bener nggak itu ya tadi ya? Kan mungkin bisa sohib-sohib bisa ngeliat di videonya atau gambarnya ya, itu ada pintu di ruangan masuk ke kamarnya Pak Jenderal itu pakai pintu geser, bukan pintu buka tutup gitu Pak. Pintu swing ya? Iya. Nah, itu kayaknya modifikasi deh. Kayaknya kalau nge-refer ke itu kan tahun pembuatannya, kalau nggak tadi kata mereka tahun 40-an ya. Tahun berapa sih dia bilang tuh bapaknya? Tahun 57, 55 kalau nggak salah. Hah? Sebelum kejadian itu dibangunnya. Iya ya. Sama ini Pak, ada meja bar tuh Minibar. minibar, dan itu sempat dipakai terakhir di era 80-an tuh. Iya, Rumah-rumah old money lah rata-rata Iya. itu. Itu memang apa namanya, arsitektur atau desain interiornya memang sebenarnya untuk apa sih penggunaan minibar tuh? Emang mengambil konsep karena dulu nggak ada bar kali ya. Sebelumnya saya mau koreksi dikit. Itu nggak tahun 50-an itu rumah tuh. Itu rumah udah lama itu. Oh iya, dari ininya ya. Oke. Tapi dibangunnya tuh tahun 55 tadi saya tanya tuh. Salah dia itu. Itu mungkin direnovasi lagi, Iya, dibangun buat direhab minibar, lagi ya. apa segala macam. Karena itu masa peralihan itu mulai bagi-bagi rumah di Menteng itu. Kan Menteng rumahnya udah ada dari Iya. dulu. Jadi zaman dulu nggak ada AC ya? Nggak ada. Nggak ada. Makanya dia bikin tinggi plafonnya. Nggak ada, ya. Plafonnya dia bikin tinggi. Di atas itu sebenarnya banyak ada kisi-kisi untuk keluar udara panas, tapi sekarang udah ditutup. Karena pakai AC sekarang. Nah, ya yang saya mau cermatin lagi nih, saya highlight lagi lah. Jadi rumah zaman dulu tuh ternyata nggak ada konsep taman dalam rumah. Kalau rumah sekarang kan tuh ada ya. Ya. Jadi dia kalaupun ada kayak di belakang aja, terbukanya, bukan di. Rumahnya dikelilingin taman. Iya, kalau zaman sekarang kan mungkin orang ngambil kayak ada taman di dalam ruangan yang buat orang nggak keluar rumah lagi lah. Ya. Itu bukan Eropa style itu. Oh, bukan Eropa style? Enggak. Oh. Orang Eropa nggak punya taman di dalam. Itu Amerika. Iya. Seperti kita lihat rumah di itu Patra Jasa deh. Dalamnya pasti ada taman. Oh, ada ya? Ada, dalamnya ada itu taman American kecil. style ya? Heeh. Air terjun nggak ada? Apa? Air terjun. Air terjun. Air terjun kecil-kecil. Nggak ada ya? Kurang tahu ya Pak, saya Pak. Air terjun. Ya. Nah, coba deh lihat yang diperhatiin tadi jenis apa? Furniture-nya. Jengki itu. Ya, iya, Nah, saya mau Jengki tanya style. Jengki. Jadi Jengki style tuh kaki-kakinya runcing ya? Runcing, kakinya runcing. Terus sofanya proporsi antara panjang dan tingginya jauh gitu. Iya. Kalau kita kan misalnya lebarnya segini, paling tingginya separoh. Nah, jadi kalau dia tuh lebar, pendek. Iya. Nah, itu memang lagi tren pada saat itu tuh, tahun-tahun 60-an, Jengki. Dan kan sekarang balik lagi sekarang. Kita bilangnya retro lah, ya kan? Iya. Nah, Jengki itu dibutuhkan keterampilan khusus, Pak, untuk bikinnya. Karena kakinya mengecil, dan itu kalau kita sempat lihat join-join untuk nyambungin kakinya ke bodi sofa atau lemari, itu ada join khusus Pak, nggak hanya paku aja biasa, nggak. Iya. Jadi konsep teras sendiri ada nggak zaman dulu tuh di rumah? Teras apa? Teras depan rumah. Ada Pak, tadi Tadi kan ada ada ya? teras, pasti ada. Tapi nggak ada, saat nggak ada bangku-bangku buat duduk di teras tuh di depan. Ada Pak. Kan tadi kan ini museum Pak. Oh, ditutup, nggak boleh. Nggak ada yang mau duduk. Kalau ada yang duduk, ngapain duduk-duduk di museum? Iya kan? Konsep. Jadi biasanya kan kalau sebelum masuk rumah tuh ada teras di depan buat Iya, bangku-bangku. teras. Biasanya bangkunya bangku besi itu Pak. Iya, Bangku besi. Bangku Yang itu besi tempa itu. Iya, Nah, iya itu berat gitu. ya? Berat. Gitu. Tadi saya ada ini juga tuh, ada bathtub di dalam. Nah itu Baru kayaknya. kayaknya itu penjaganya yang ganti itu buat dia itu. Siapa yang mau mandi situ? Nggak ada ini lagi ya.
Ada yang ini nggak kalau dari apa namanya, dari selling istilahnya ya? Ya. Selling tuh ada ketentuannya nggak sih untuk memenuhi kriteria agar di rumah tidak panas lah gitu rumah? Selling Zaman itu dulu, ini kayak gini kan selling iya. tinggi nih di atasnya. Dingin ya sini ya, pakai AC. Iya. Selling itu sebenarnya syaratnya cuma satu sih mas. Selling tinggi tapi kalau nggak ada pengeluaran ini tetap panas tadi ruangan gitu. Yang penting ada udara dari dalam keluar itu aja. Iya. Nah ini kalau di sini retro nggak ya ruangan ini? Ini kan di daerah Menteng juga ya? Iya. Iyalah. Iya mas. Jadi bukan retro ya, ini kolonial pak. Kolonial betul. Retro itu lebih ke mana ya? Tahun 60-an setelah 70-an. 70 ke 80 70 tuh 80 retro pak. retro. 70 ke 80 tuh retro. Kalau kolonial tuh sebelum 1900 di bawah perang Ya, kemerdekaan. kolonial itu ya pas Belanda mulai ngejajah kita itu dia mulai bangun-bangun rumah buat pejabatnya gitu. Selain kita nggak bisa ngelihat ketebalan tembok tuh bisa dilihat nggak tadi sih? Bisa, saya udah lihat itu temboknya tebel itu pak. Batanya khusus ya? Bata zaman dulu lebih lebar pak. Gede-gede katanya? Gede. Bata zaman dulu gede karena kan dulu banyak apa sawah, tanah liat di mana-mana gitu. Di Jakarta kan masih banyak sawah dulu. Iya. Struktur tiang tadi rumah itu gimana? Itu sederhana aja karena kan kebanyakan satu lantai pak. Nggak butuh yang gimana-gimana. Itu rumah zaman dulu tuh sekuat itu apa menggunakan apa nih pondasi dalamnya itu? Enggak. Pakai Karena cuma mesin satu khusus lantai enggak? pak. Nggak usah kuat-kuat gimana kayak sekarang. Tapi itu anti gempa itu kayaknya. Anti gempa kan? Kalau satu lantai itu sebenarnya itu nggak ada isu gempa pak. Nggak, kalau zaman dulu tuh gini, kalau sekarang kan udah ada mesin canggih ya buat ngedalamin, ngebor tanah ke dalam. Zaman dulu tuh pakai apa ya kira-kira? Zaman dulu nggak perlu pondasi? Enggak, pakai pondasi batu kali mereka biasa. Digali juga ya? Iya, Manual ya? ditumpuk batu kali terus mereka masang batanya di bagian pojok tuh silang pak gini. Tapi zaman dulu semen nggak ada belum sih? Ada semen ada, tapi nggak secanggih sekarang semennya. Oh. Masih kapur campur. Dulu ada yang bilang pakai putih telur tuh. Iya. Bener nggak sih? Ayamnya 2 juta ayam itu. Enggak, tahu nggak tapi? Tahu itu. Tahu Bener kan saya. pakai putih telur kan? Buat merekatkan si. Nggak ada. Nggak ada pakai itu putih kalau telur. piramid lekatinnya pakai apa tuh? Piramid pakai putih telur gimana? Enggak, itu kapur bisa pak. Lengketin ya? Mm-mm. Oh. Kapur itu bisa lengket pak. Enggak, soalnya kan untuk meratakan apa namanya? Untuk meratakan semen itu pakai apa buat Ya, zaman ada dulu? alatnya. Ada alatnya. Ada alatnya. Waterpass gitu ada buat Iya ada. ngapain? Ornamen-ornamen lain nggak ada ya selain dindingnya tadi dari apa rumah zaman dulu tuh kan lebih kayak mengedepankan apa ya dari segi artnya ataupun estetiknya dilihat dari apa sih sebenarnya, misalkan kalau sekarang kan kayak ada bentuk sudut yang bergelombang pakai apa namanya kalau profil. Nah rumah dulu tuh profilnya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada lah. Kotak-kotak aja. Iya. Dindingnya juga di apa diratainnya pakai Kapur itu semua pakai kapur pak. dan nggak ada di bagian ruang-ruangan tertentu dindingnya pakai keramik gitu atau pakai marmer. Enggak lah. Enggak ya, padahal Enggak lah, susah. Marmer susah pak. Datang ini dari mana marmer dulu? Marmer belum ada zaman dulu ya. Di sini. Belum ada yang datengin. Granit belum ada ya. Marmer, granit belum ada yang datengin. Makanya nanti coba kita lihat deh ke Tapi apa? Istiqlal tuh pakai marmer granit pak. Iya, Istiqlal kan bangunnya baru pak, bukan zaman Belanda pak. Oh iya. 50-an. Enggak dong. Berapa Istiqlal? Enggak. Istiqlal nggak 50-an pak. Tahun berapa? 60. Tahu Itu lupa barengan sama saya. Monas itu. Barengan tuh Istiqlal perlu kita bahas juga tuh Pak nanti. Iya. Ya kesimpulannya gimana nih Mas terkait dengan bangunan tadi? Kesimpulannya gini. Kesimpulan yang mau saya sampaikan. kolonial. Nah, kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah bahwa Belanda aja tuh taat sama pakem arsitektural adat gitu. Nah, kenapa
arsitek kita, lokal kita tuh nggak ada yang ngikutin pakem-pakem yang sudah dijalanin oleh nenek moyang kita gitu. Itu aja sih. Kan kita ini ngelihat ke museum, lihat museum Ahmad Yani tadi atau ke rumah-rumah yang lain untuk flashback ya, bahwa ini Belanda aja menghargain banget gitu loh. Dan dia memang benar-benar riset dan lain sebagainya, sehingga dia memutuskan bentuk seperti inilah yang cocok di negara Indonesia ini, begitu. Itu aja sih simpulannya. Mungkin jadi untuk rekan-rekan yang nonton channel kita ini bisa jadi pertimbangan ya kalau mau bikin rumah atau desain rumah. Tapi kalau arsitektur lama dibawa ke sekarang lagi masih ini nggak sih? Masih relate nggak sih? Masih ya relate lah itu. Dipakai. Iya, kan cuacanya Indonesia gini-gini aja, Pak. Ya. Gitu. Saya rasa itu aja dari saya. Oke. Para sohib, mungkin ini kita agak ringkas karena memang tadi jadwal kita ke mana namanya? Hongkong. Museum Ahmad Yani itu ada kendala masalah di perizinan juga ya. Jadi kita mungkin tidak bisa mengambil gambar yang lebih detail, membuat satu video yang bisa menafsirkan sejarahnya langsung terkait dengan bahannya segala macam. Cuma mungkin nanti bisa ditampilkan di video ini sekilas-sekilas ya untuk melihat jenis ruangannya, jenis bahan materialnya dan konsep arsitekturnya dan furniturnya, interiornya ya, itu yang agak menarik. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu di podcast hari ini mengenai bangunan kolonial. Terima kasih semuanya. Oke, salam di balik sudut.